Oke guys, kali ini kita sedang melakukan pemasangan peredam di kolong ban pada Hyundai Santa Fe. Nah, jadi pemilik mobilnya dia merasa udah nyaman, cuma ketika kecepatan tinggi, road noise dari rodanya tuh bising banget lah. Nah, jadi ini mau kita customer request minta yang grade terbaik buat peredam road noise-nya. Nah, kita pakai Visel M yang ketebalan 4 mm. Oke, ini sudah dibongkar. Nah, ini sedang proses pembersihan, jadi ya wajib nih sebelum dipasang peredam, proses pembersihan ini wajib ya. Kita lihat kolong bannya Hyundai Santa Fe. Nah, ini masih polosan ya, ini masih plat, cuma kena cat aja. Normalnya biasanya tuh udah dikasih flingcoat, entah dari pabrikannya atau ya dari salesnya. Biasanya ya bagian ini tuh udah dikasih flingcoat, dikasih anti karat. Nah, ini karena belum ada sama sekali. Nah, jadi wajar lah suara road noise-nya mengganggu, bising. Jadi nanti ini kita pasang. Oh ya, yang spesial ya mobil ini, lihat dia udah ada ininya nih. Udah ada cover pelindung buat udara ke belakang. Nah, ini jarang nih ada mobil yang begini nih. Banyak tuh yang polosan, bolong, bener-bener bolong. Ada juga yang mereka pakai glass full, ada juga yang mereka pakai plastik, yang pakai panel plastik juga lumayan bagus tuh. Tapi ini perfect sih nih. Rapet. Setelah ke dalamnya nggak ada. Ini idealnya mobil begini ya. Cuma ya lebih maksimal lagi ya kalau di sini. Ini kan kolong ban nih, dia ke dalam kabin. Nah, ini penyebab suara bising. Ini ban depan. Ini nanti di fender juga kita pasang ya, di fender ini. Ya sedikit banyak ada pengaruh lah kan, di sini bergetar, di sini suara bising. Nah, suara bisingnya masuk ke dalam. Nah, jadi fender ini juga nanti kita pasang. Sama di liner. Nah, ini liner plastiknya, cover ban depan. Nah, ini cover ban depannya juga nanti kita pasang nih. Oke. Nah, ini kolong ban belakang. Sedang proses pembersihan. Sama kolong ban belakangnya seperti kolong ban depan, masih belum ada tambahan sama sekali bawaan mobilnya. Jadi wajar kalau pemilik mobilnya Hyundai Santa Fe ini merasa bising. Soalnya normalnya biasanya mobil tuh udah dikasih flingcoat. Flingcoat itu dia bitumen dan sedikit banyak ada efek peredamnya. Kalau beli flingcoat yang bagus tuh biasanya tuh ada keterangannya tuh, salah satu fungsinya jadi buat meredam. Cuma ya tipis, ada efeknya cuma yang nggak signifikan. Makanya buat signifikan kita pakai, khusus mobil ini kita pakai Visel M yang ketebalan 4 mm. Nah, ini produknya. Nah, ini Visel M yang 4 mm. Ya, tebel ya. Terus kalau suhu ruangan dia nggak lengket. Di sini nggak lengket nih kalau suhu ruangan, tapi nanti udah dipanasin, diurut, nah nanti dia bakal keras banget, bakal lengket banget. Itu disikat, digosok, nggak akan copot. Lain sama peredam ya bahan putih rubber ya, yang kalau putih rubber kan kita congkel begini aja nih biasanya copot. Tapi kalau Visel enggak, paten. Oke, sekarang udah jam 3 sore nih. Tadi kita mulai jam 9. Tadi mulai bongkar jam 9. Bongkar, pasang. Nah, ini udah jam 3 sore sekarang. Nah, ini udah mau selesai. Nih di linernya, lihat linernya udah beres. Ya rapi banget ya kalau Visel. Di linernya udah kita pasang. Tapi linernya sih cukup pakai yang 2 mm aja. Soalnya kalau pakai yang 4 mm nanti terlalu tebel. Nanti pas masangnya tuh kesulitan, pas masang balik lagi ke tempatnya tuh kesulitan nanti kita. Nah, kita lihat yang kolong ban belakang udah selesai. Nah, lihat kelebihannya kalau Visel. Lihat dia kalau sambungan nih, gimana mau nyopotnya nih? Sambungan begini nih, ini nggak bisa dicopot nih. Lain kalau bahan putih rubber. Kalau bahan putih rubber tuh kita di sambungan gini kita congkel-congkel aja. Nah, dia gampang kita kelupas. Nah, kenapa harus pakai Visel M? Kenapa kita harus pakai Visel M buat di kolong ban? Kenapa bukan Visel yang warna biru gitu? Nah, soalnya ya kita ketika mobil lagi kecepatan tinggi, itu suhu di kolong ban ini bisa sangat tinggi. Suhunya tuh bisa lebih dari 100 derajat Celcius tuh bisa bikin air langsung menguap kalau disiram. Nah, makanya kita pakai varian Visel yang Visel M. Normal sih biasa kita pakai yang 2 mm biasanya. Cuma ya kebetulan kerjaan kali ini kita pakai yang 4 mm. Customernya dia ingin yang hasil paling maksimal, jadi ya kita pakai yang 4 mm, lihat. Nah, ini udah keras banget nih. Ya harapannya
road noise-nya bisa berkurang maksimal lah. Nanti supaya lebih maksimal lagi, biasanya nanti kita double pakai flingcut. Nah, tujuan flingcut apa? Tujuan flingcut ya sebenarnya sih dulu kita awal-awal kita pakai flingcut tuh customer soalnya banyak yang nggak suka nih ada tulisan-tulisan visel begini. Nah, dulu awal-awal kita pakai flingcut ya customernya minta dihilangin tulisannya. Cuma kita lihat, wah pakai flingcut tuh di double flingcut tuh kelebihannya banyak. Yang pertama, kita bisa nutup gap-gap yang kelewat kita bisa tutup. Habis itu supaya lebih maksimal lagi kalau misalkan ada sambungan-sambungan begini nih, kita tutup pakai flingcut. Nah, dia lebih rata lagi. Jadi ikatannya lebih kuat lagi. Nah, harapan berikutnya ya flingcut itu sedikit banyak kan dia berfungsi juga sebagai peredam. Nah, jadi ya supaya lebih maksimal lah. Jadi pakai flingcut tuh keluar sedikit duit lebih banyak tapi hasilnya maksimal lah. Oke. Ini sedang pengerjaan kolong ban depan. Defendernya udah nih, defender coba kita lihat ya fendernya ya. Kelihatan nggak fendernya udah tuh? Wah, susah ya. Mau masangnya juga susah sih. Tapi udah kita pasang lah ini bagian fender ini nih. Ini namanya fender. Orang-orang tuh banyak yang suka salah ya. Jadi ini nama resminya ini fender nih. Yang ini fender. Ini namanya over fender. Aksesoris nih over fender. Nah ini namanya liner nih. Pelindung kolong ban ini namanya liner. Nah kalau ini ya ini namanya kolong ban lah, plat kolong ban yang kita pasang. Oke. Oke, ini sedang finishing. Finishingnya adalah pengaplikasian flingcut seperti yang tadi sudah dibilang. Supaya hasil lebih maksimal, ya ini ide kami lah, penemuan kami nih. Jadi kita kasih flingcut. Nggak mahal sih flingcut, sekali 70.000 sama thinner 10.000. Tapi jadi nutup celah-celah yang nggak ketutup peredam, jadi sebagai benar-benar anti karat, memaksimalkan fungsi anti karatnya. Yang kedua, mengikat sambung-sambungannya, jadi biar semakin, sebenarnya tanpa dipakai flingcut juga sambungannya udah hampir nggak bisa dicopot ya. Disikat, disemprot ya nggak akan bisa lah kalau visel asal dipasang dengan benar. Cuma kita double lagi pakai flingcut ya biar lebih maksimal. Ya keluar duit sedikit tapi benefitnya banyak. Oke. Ya, habis ini tinggal pasang linernya, pasang kolong bannya, habis itu ya beres lah. Semoga harapannya pemilik mobilnya puas dengan hasil akhirnya. Oke, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye.